Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayanti, NPM 1820066663, lokal 6A non-reguler. Melalui video ini saya ingin membahas mengenai olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Menurut saya, masalah yang sedang dihadapi dunia olahraga di Indonesia adalah pembinaan olahraga belum terarah, lemahnya peran lembaga atau bidang penelitian dan pengembangan olahraga, masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas. Juga masalah yang sering terjadi saat olahraga yang sering kita temui adalah lemas dan kelelahan. Saat terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, bukannya menjadi kuat, justru akan merasa lemas. Detak jantung meningkat, susah tidur, nyeri otot, emosional, dan stres. Yang kedua, generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia, bahkan akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Rasa nasionalisme di kalangan generasi muda semakin memudar. Hal ini dapat dibuktikan banyak generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai contoh, generasi muda selalu menganggap produk luar negeri lebih baik daripada produk nasional. Lebih senang memakai pakaian minim atau tidak sopan daripada memakai pakaian batik yang mencerminkan budaya Indonesia. Sehingga karakter nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini dalam diri anak agar dapat menjadi manusia yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Permasalahan yang sering muncul di antara generasi muda saat ini diantaranya saling ejek-mengejek, contohnya mengejek nama orang tua, pergaulan bebas, kurangnya rasa solidaritas, meniru gaya orang barat, pemakaian narkoba, menghisap atau menghirup lem, merokok, dan kurangnya rasa menghormati dan menghargai kedua orang tua. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Salah satu pembelajarannya melalui enkulturasi, yaitu proses sosial budaya yang dipelajari dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Permasalahan dalam hal ini adalah kehidupan manusia modern selalu melakukan pertukaran informasi tentang kebudayaan masing-masing melalui teknologi yang saat ini berkembang pesat. Hal ini berarti teknologi berperan sebagai media pertukaran informasi, media pendidikan, publikasi perfilman, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Permasalahan di atas tentu tidak perlu dirisaukan apabila masyarakat negara berkembang dapat menyaring hal negatif dan mengambil hal-hal positif yang mampu meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya. Hal-hal positif yang bisa diambil dari budaya negara maju antara lain kedisiplinan, ketaatan pada aturan, semangat belajar, selalu inovatif menemukan hal-hal baru, menonjolkan kekuatan teknologi dan nilai-nilai positif lainnya. Masalah yang muncul kemudian adalah masyarakat negara berkembang cenderung mengikuti hal-hal negatif dan kebarat-baratan, mulai dari musik, pakaian, makanan, serta gaya hidup. Salah satu kekayaan budaya lokal atau tradisional adalah olahraga tradisional atau material culture. Dalam tataran konsep atau perencanaan langkah pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan material kultur sudah cukup baik, sebab sudah diadakan festival, pertandingan, dan dimasukkan dalam kurikulum, yaitu kurikulum muatan lokal. Konsep kebudayaan di atas menunjukkan dua hal penting, yaitu aktivitas manusia dan kegiatan belajar. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan tindakan dan akal. Yang keempat, pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia adalah
peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurangnya diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. Beberapa masalah yang harus diatasi yaitu pemandu wisata. Ketersediaan pemandu wisata yang mampu untuk melayani perjalanan traveler inilah masalahnya. Kurangnya kemampuan berbahasa dan orientasi pendapatan menjadi masalah yang kerap dilakukan oleh para pembantu wisata yang sudah berumur. Yang kedua, supir. Ketiga, perizinan objek wisata. Keempat, kriminal. Yang kelima, sampah. Sampah jelas tidak bisa dihilangkan dari setiap sisi kehidupan manusia. Bahkan ketika berlibur pun sampah pasti selalu kita hasilkan. Dan keenam, sadar wisata. Tujuan tugas pemerintah dalam pembahasan tentang olahraga, generasi muda, kebudayaan, serta pariwisata adalah kegiatan sinergitas pembinaan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata untuk memberdayakan masyarakat, bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian dari pemerintah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pembinaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan. Khususnya para pemuda diharapkan bisa memberikan masukan dan pemikiran bagi semua pihak yang menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan generasi muda. Upaya pemerintah melakukan pembangunan dalam bidang olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang olahraga, memasukkan sektor pendidikan ke dalam prioritas nasional bersama dengan kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman. Mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda, melibatkan generasi muda untuk mengikuti budaya asal, mengenalkan budaya ke kancah internasional, dan lain-lain. Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur, mendorong pengembangan infrastruktur, memperkuat promosi wisata, mendorong investasi, dan menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. Lembaga pemerintah yang menangani hal ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang keempat, penyelenggaraan kesekretariatan dinas. Yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota atau wakil wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.